warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana sampai detik ini masih dikaruniai hidup serta kesehatan, yang mana kita sudah melewati masa di mana masa ini semua umat muslim sedang diuji karena dengan adanya virus COVID-19. Virus COVID ini sudah menyerang kita selama kurang lebih 1,5 tahun dari awal tahun 2020 hingga pada saat di akhir tahun 2021. Pada masa ini manusia merasa hidupnya terombang-ambing dengan adanya pemerintah yang menegakkan peraturan yaitu social distancing, yang mana peraturan ini masyarakat tidak boleh keluar rumah, tidak boleh jalan-jalan dan sebagainya, sehingga manusia bingung karena tidak ada penghasilan yang tidak sesuai dengan pengeluaran kebutuhan. Dengan ini umat muslim harus kembali belajar untuk bersabar. Sholawat serta salam yang tak lupa kita panjatkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang ini, yakni ad-dinul Islam. Para hadirin yang berbahagia, sebelum acara kita mulai, marilah kita bersama-sama sholawat li khomsatin. Mari kita bersama-sama bersolawat. Li khomsatun unfi biha harral wabail hatimah al-mustafa wal murtada wabnahuma wa fatimah al-mustafa wal murtada wabnahuma wa fatimah. Semoga dengan sholawat ini kita segera dijauhkan dari wabah COVID-19 ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang berbahagia, ada yang tahu apakah itu sabar? Ya, jadi sabar itu berasal dari bahasa Arab, yaitu as-sabru. As-sabru jika dinahukan itu menjadi masdar dan fi'il yang berarti menahan diri. Jadi as-sabru itu menahan diri dari keluh kesah. Ada juga yang mengatakan bahwa as-sabru yang berarti itu obat yang sangat pahit dan tidak enak. Dan Imam Jauhari pun berkata bahwa memahami kata sabar itu yang bentuk jamaknya berupa lafaz suburun, yang berarti menahan diri ketika dalam keadaan sedih atau susah. Nah, para hadirin semua, dari itu kita sebagai umat muslim harus banyak belajar bersabar ketika mendapat ujian yang sekarang ini. Dengan bersabar kita tidak akan rugi jamaah. Karena apa? Selama wabah yang tambah merajalela, manusia sudah banyak yang melanggar peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang seperti ini harus dihindari ya, karena sekarang banyak orang-orang yang sudah mulai jenuh, maka mereka keluar rumah untuk berwisata,
makan di luar, makan di restoran dan dimanapun, atau pergi ke mall. Nah, dengan ini kita sebagai umat muslim harus bersabar, yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 153, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar. Bapak, ibu, dan saudara sekalian, yang telah dijelaskan dari ayat tersebut bahwa Allah telah mengingatkan kita untuk selalu bersabar. Sabar menahan diri dari sesuatu. Disebutkan dari Muhammad Quraish Shihab mengatakan bahwa sabar itu menahan diri dan membatasi jiwa dari keinginan demi mencapai sesuatu yang baik atau lebih baik lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Para hadirin yang berbahagia, sabar itu bermacam-macam, saudara. Di sini saya akan membahas bahwa sabar itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, sabar dalam melakukan perintah Allah dan ketaatannya. Contohnya, untuk mahasiswa yang saat ini sedang merasa galau karena kuliahnya dilakukan secara daring, karena pada saat virus menyerang Indonesia, kuliah atau pelajar lainnya pada saat ini dilakukan secara daring. Maka dengan ini mahasiswa harus bersabar dari godaan yang mana lebih menggiurkan daripada kuliah. Betul apa betul? Yang kita hadapi ini dari berbagai godaan ketika menuntut ilmu. Contohnya, ketika kita dihadapi pilihan yang mana pilihan itu akan membingungkan para hadirin sekalian. Di antara pilihan tersebut yaitu antara menuntut ilmu dengan kerjaan urusan dunia. Mana yang akan kalian pilih, para hadirin semua? Ya, kita sebagai muslim yang sedang merasa galau karena pilihan tersebut, maka di sini kita harus bersabar. Diperlukan karena dalam menjalankan ketaatan dan perintah itu perlu dengan sabar. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah juga disebutkan bahwa kita sebagai umat muslim memiliki kewajiban dalam menuntut ilmu, seperti hadis yang berbunyi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat minal mahdi ilal lahdi, yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, baik muslim laki-laki maupun muslim perempuan, sejak dari ayunan hingga liang lahat. Para hadirin yang berbahagia, yang mana telah dijelaskan dalam hadis tersebut bahwa kita harus menuntut ilmu hingga kita ke liang lahat. Tapi sebagai mahasiswa dan seluruh manusia yang saat ini sedang menuntut ilmu, tidak boleh malas untuk belajar. Karena dalam menuntut ilmu itu, sebagai seorang mukmin harus hirsun atau rakus. Jadi para hadirin semua, lebih baik kita perbanyak menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu, apalagi ilmu agama, akan menjadi bekal di akhirat kelak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Untuk ibu-ibu yang di rumah, yang anaknya sedang sekolah, ini merupakan kesempatan yang paling baik untuk ibu-ibu yang di rumah, karena
pada masa pandemi ini anak belajar secara virtual atau daring, di mana orang tualah yang berperan penting dalam mendidik anak. Dengan hal ini, orang tua harus banyak bersabar, karena jika anak di rumah maka akan sering banyak bermain, apalagi dengan perkembangan zaman yang sekarang, perkembangan yang sangat pesat, elektronik di mana-mana, sehingga orang tua harus bersabar karena anaknya sering main game di rumah. Sering-seringlah dekatkan diri kepada anak sehingga anak tidak menjadi tertutup kepada orang tua. Banyak-banyak nasihat kepada anak untuk belajar di rumah. Dan kemudian untuk bapak-bapak yang sedang berjuang untuk mencari recehnya, harus tetap semangat dalam mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga di rumah. Hal tersebut merupakan contoh-contoh dari perlakuan sabar yang harus kita tanam kepada diri kita sendiri untuk kebaikan kita ke depannya. Para hadirin yang berbahagia, bagian yang kedua yaitu sabar menahan diri dari larangan-larangan Allah dan hal-hal yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita tidak terjerumus untuk melakukan yang tidak sesuai dengan aturan Allah. Contohnya seperti sabar meninggalkan tindakan-tindakan yang dilarang oleh Allah, yaitu korupsi, dilarang oleh agama. Korupsi itu dilarang agama napa mboten? Ya, korupsi itu merupakan hal yang bertentangan dengan peraturan yang sudah Allah tetapkan. Sebagai umat muslim, mari kita harus menahan diri dari godaan-godaan tersebut. Sebagai umat muslim, kita harus menahan diri dari godaan-godaan syaitan yang mengajak untuk melakukan hal-hal yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh lainnya seperti melakukan kemaksiatan. Nah, di sini dari salah satu hadirin itu pacaran. Nah, di sini untuk pemuda-pemuda yang masih pacaran, segera putuskan setelah mendengarkan ceramah dari saya ya. Nah, pacaran itu juga dilarang oleh Allah. Kita sebagai umat muslim sebaiknya menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Menahan diri dari berbuat maksiat seperti pacaran termasuk sudah melakukan sabar. Hadirin yang berbahagia, sabar yang ketiga yaitu sabar terhadap keputusan-keputusan Allah sehingga kita tidak murka dan mengeluh. Seperti contohnya, aduh, kenapa penyakit ini tidak sembuh-sembuh, padahal saya sudah berobat kemana-mana dan menghabiskan biaya. Hal ini merupakan ucapan yang tidak memiliki sikap sabar terhadap keputusan-keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kita sebagai manusia hanya bisa berusaha. Selebihnya Allah lah yang menyembuhkan dari segala hal penyakit. Hadirin yang berbahagia, pada masa-masa pandemi ini marilah kita perbanyak sabar dan perbanyak doa supaya kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita merenung sejenak dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga pandemi ini segera berakhir dan kita semua bisa beraktivitas kembali secara normal. Sebelum saya akhiri, mari kita bersolawat. Tibil kulub.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa hiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekian dari saya. Bila ada kata yang tidak berkenan, mohon maaf karena saya hanya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan maupun salah ucap dalam berkata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.